got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil Awal dari Prodi Akuntansi semester 6 NIM 21093081200003. Kali ini di dalam video ini saya akan membahas dua macam soal, di mana yang pertama, seorang dokter spesialis bedah warga negara Indonesia dari Amerika Serikat diundang oleh Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta untuk melakukan serangkaian bedah jantung di Jakarta selama 1 bulan penuh dengan mendapat imbalan sebesar 1 miliar rupiah yang dibayar oleh Rumah Sakit Harapan Kita. Hak pemajakan atas imbalan tersebut ada di negara Indonesia atau Amerika Serikat? Tolong dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaiannya, yaitu adapun penyelesaiannya dari kasus pertama tersebut, di mana dokter spesialis tersebut merupakan wajib pajak luar negeri atau WPLN karena berada di Jakarta, Indonesia kurang lebih selama 183 hari, yaitu hanya selama 1 bulan penuh. Indonesia berhak memajaki dokter spesialis tersebut berdasarkan yurisdiksi sumber dan Amerika Serikat berhak memajaki berdasarkan yurisdiksi domisili, di mana PPh terutang di Indonesia 20% dikali 1 miliar atau tarif pajak pasal 26, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, adapun contoh kasus yang kedua. Mr. Billy, penduduk India, menyewakan sebuah apartemen miliknya yang terletak di Kuningan, Jakarta, Indonesia kepada MNC Ltd Hong Kong untuk digunakan sebagai kantor perwakilan dagang. Atas transaksi tersebut, Mr. Billy mendapat penghasilan sewa sebesar $12.000. Hak pemajakan atas sewa tersebut ada di negara Indonesia, India, atau Hong Kong. Adapun penyelesaian dari contoh kasus yang kedua, di mana pada pasal 6 ayat 1 Tax Treaty Indonesia dengan India mengatur bahwa penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan dari harta tak gerak, termasuk penghasilan yang diperoleh dari lahan pertanian atau kehutanan yang berada di negara pihak pada persetujuan lainnya, dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa hak pemajakan dari penghasilan sewa yang diterima oleh Mr. Billy tersebut diberikan pada Indonesia sesuai ketentuan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh Pajak Penghasilan dan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, maka MNC Ltd Hong Kong harus melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final dari uang sewa yang dibayarkan kepada Mr. Billy sebesar 10% dikali $12.000 sama dengan $1.200, sehingga yang diterima oleh Mr. Billy hanya sebesar $12.000 dikurang $1.200 sama dengan $10.800. Atas pemotongan tersebut, MNC Ltd Hong Kong harus memberikan bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 kepada Mr. Billy dan selanjutnya menyetorkan pajak yang dipotong tersebut ke kas negara selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, serta melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Mungkin itulah penjelasan yang sempat saya sampaikan mengenai dari kasus pertama dan kasus kedua. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.